Sesuai perjanjian kita, saya sudah melahirkan anak Mas Andito. Tapi saya tidak mau menjadi ibunya. Waktu Mas menemukan surat ini, saya pasti udah jauh dari Mas. Saya hanya bisa berdoa, semoga Mas bisa mendapatkan kebahagiaan dari anak ini. Jadi, Wulan itu ibu aku. Masya Allah. Papa gak pernah menikah dengan Mama. Jadi, aku ini anak haram. Pantas saja selama ini Papa selalu ngerahasiain semua ini dari aku. Dan setiap salahku kau jagalah, lindungilah, cintailah Assalamualaikum. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa mengucap syukur dalam sujudku. Makasih ya sayang. Kamu sudah menepati janjimu. Nenek bahagia sekali kamu bisa datang lagi ke sini. Mulai sekarang, aku akan kesini setiap hari. Alhamdulillah. Janji? Janji. Beneran ya? Nenek bahagia sekali. Sekarang minum obat dulu ya. Gak mau, Biar cepat sembuh. Usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu. Dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Sayang, Nenek tuh nyesel sekali. Kok bisa ya, dulu nenek jahat sama kamu? Maafin nenek ya, Nak ya. Lupain aja ya, Bu Halimah. Yang penting, Ibu Halimah sekarang sayang sama aku. Kok panggilnya masih Bu Halimah sih? Nenek sakit aja deh. Panggil nenek dong, Nak. Aku kan nenekmu, sayang. Kamu gak usah takut dengan orang lain, sayang. Mulai hari ini tidak boleh ada yang menyakiti kamu. Ada nenek, Nak. Iya, Nek. Makasih ya sudah panggil nenek lagi. Nenek sembuh deh kalau kayak gini. Pokoknya lu jalankan perintah gua, Wulan. Tugas lu sekarang,
adalah membuat Khadijah itu benar-benar jadi sengsara. Gua nggak mau lu gagal. Gua nggak mau bos besar gua marah. Tenang aja, Bos. Semuanya beres. Oke, bagus. Kok Rindang pakai ngomong bos-bos segala sih? Itu kan bukan gaya dia. Iya, Bos. Saya mohon sekali. Saya akan membayar hutang-hutang saya setelah rumah saya kejual. Saya minta tolong sekali, Bos. Iya, Bos. Terima kasih banyak ya, Bos. Sekarang aku baru tahu. Ternyata aku anak hasil hubungan tidak sah. Benci sama Bapak. Mas Bade, Mas gak boleh kayak gitu. Mas gak boleh ambil kesimpulan apa-apa. Sebab semuanya jelas. Dan Mas harus bicara dulu sama papanya Mas Bade. Terkadang, sebenarnya bukan selalu yang kita lihat. Aku yakin, Om Andi itu adalah orang yang sangat baik. Pasti ada sesuatu yang membuat dia merahasiakan ini semua sama Mas Badai. Mas, kalau Om Andito baru pulang dari Arab, harusnya Mas Badai bicara dulu baik-baik sama dia. Fah, kamu gak benci sama aku? Kau Mas, menangis bersedih. gak ada kata benci di dalam kamus aku untuk Mas Badai. Yang aku ingin, arti hadir diriku kan menghapus dukamu, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku. Ya ampun, ternyata dia selama ini selalu SMS-an dengan Aminah. Mereka juga sering telepon-teleponan. Kurang ajar. Ternyata mereka terus berhubungan di belakang aku. Pak, ternyata kamu masih berhubungan sama Aminah ya? Kamu jangan coba-coba bohongin aku. Aku udah baca semua SMS mesra kamu. Jijik tahu nggak? Kamu ngapain sih? Hah? Masih berhubungan sama perempuan busuk kayak gitu? Oke. Aku akuin aku memang masih berhubungan sama Amin. Tapi aku ngelakuinnya cuma karena kasihan, Ma. Kasian? Kasian kenapa? Kamu lupa ya? Aminah pernah menderita gara-gara siapa? Gara-gara kita, Ma. Sekarang aku cuma menjalin hubungan baik dengan dia. Cuma sebatas itu. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli apapun alasan Papa. Aku mau Papa putusin hubungan Papa sama dia. Karena aku nggak mau. Aku nggak mau Papa berhubungan sama dia lagi, titik.
Itu nggak mungkin, Ma. Apa? Nggak mungkin. Oh, jadi papa mau ngebela dia? Hah? Dan ngerusakin pernikahan kita gara-gara perempuan kayak gitu? Dan kamu nggak pernah tegas untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Pak, dengar dulu, Pak. Ih. Syahrini, kamu kenapa? Ada apa bertengkar lagi? Si Harun mulai selingkuh lagi. Astagfirullahaladzim. Aku udah nggak tahu lagi harus buat apa. Syahrini, kalau kamu mau Mas Harun mengikuti semua keinginan kamu bisa kok ikutin semua yang apa aku lakukan kemarin. Maksud kamu? Kamu pergi dari rumah ini bersama Sahara. Aku yakin beberapa hari Mas Harun pasti akan mencari kamu. Dan dia akan bersimpuh di hadapan kamu. Benar juga. Itu ide yang bagus. Dasar bodoh. Kamu sudah masuk jebakanku, Syahrini. Raihan, kamu kenapa? Khadijah, apa mungkin suatu saat nanti kamu akan berhenti mencintai aku? Dik, aku pinta kau akan selalu. Kok kamu ngomong gitu, Han? Sampai kapanpun, aku nggak akan berhenti mencintai kamu. Kau selalu Karena kamu cinta sejati aku, Han. saat ku tengah terluka, kala ku tengah gundah, ku akan menjagamu dibangun dan tidurmu, di semua mimpi dan nyatamu. Aku terima kamu apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Aku ingin benar-benar jadi orang baik, Khadijah. Dik, jangan engkau Orang baik. Kamu udah jadi orang baik, Han. Semua orang tahu itu. oh, dik, ingin aku cinta dan cinta selalu. Kamu beda sama Karma, Han. Khadijah, kenapa kamu nggak suka sama Karma? Bukannya aku nggak suka. Tapi buat aku, Karma itu terlalu kasar. Terlalu sombong. Beda sama kamu, Han. Kamu itu santun dan rendah hati. Semua mimpi dan nyatamu. Kalau suatu saat nanti terjadi apa-apa sama aku, dan kamu tahu kalau Karma benar-benar mencintai kamu, apakah kamu akan mencintai Karma? Itu nggak mungkin terjadi, Han. Karena sampai kapanpun,
aku nggak akan mencintai Karma. Dan tidurku di semua mimpi dan nyataku, kau akan menjagaku untuk hidup. Aminah? Kamu ngapain di situ? Ayo masuk. Aku lihat Mas Harun lagi ngelamun. Memangnya lagi ada masalah? Syahrini sudah membaca semua SMS kita. Bagus. Memang itu keinginanku. Sekarang dia menderita karena suaminya berselingkuh. Maafin aku ya, Mas. Harusnya aku memang enggak... Aminah, ini bukan salah kamu. Kamu nggak boleh nyalain diri kamu sendiri. Nggak tahu diri, hah? Berani-beraninya kamu mengganggu suami saya. Kamu sengaja mau merebut dia, ya kan? Syahrini! Diam. Diam! Ini urusan perempuan, kamu jangan ikut campur. Emang bener, Pak. Perempuan gatel ini yang salah. Dasar mengganggu suami orang. Hah? Kamu pikir apa? Kamu bisa seenaknya mengganggu suami aku. Hah? Syahrini, cukup! Seharusnya kamu yang tahu diri. Selama ini kamu bersikap seperti seorang istri yang nggak pernah menghargai suami. Kamu terus-terusan menekan aku. Mulai sekarang, aku nggak akan pernah ngebiarin hal itu terjadi lagi. Oke. Kalau kamu terus-terusan membela pembantu busuk ini, saya dan Sarah akan keluar dari sini. Oke, tunggu apa lagi? Pergi kalian! Pak, kok Papa tinggal gitu sih sama kita? Ya udah Sarah, kita pergi. Kita tinggalin Papa sama perempuan busuk ini. Semua ini salahku. Aminah, ini tetap bukan salah kamu. Ini masalah rumah tangga aku. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Akhirnya aku yang menang dalam peperangan. Mas, kamu kenapa? Sepertinya Mas Harun lagi ada masalah ya. Ada apa, Mas? Syahrini pergi dari rumah. Dan dia pergi
Karena aku masih berhubungan dengan Aminah. Aminah? Perempuan yang waktu itu Mas hamili? Iya, Terus bagaimana dengan anaknya, Mas? anakku sudah meninggal. Dan Aminah juga sudah menikah dengan laki-laki lain. Tapi, aku masih merasa bersalah terhadap Aminah. Aku bisa mengerti kok, Mas. Seandainya aku dalam posisi Syahrini, mungkin aku akan melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan sama Mas Harun. Tapi, nggak semua perempuan sebaik kamu, Rindang. Ya sudahlah, Mas. Biarkan saja. Nanti juga kalau Syahrini sadar, dia akan balik lagi ke rumah ini. Terima kasih, Rindang. Kamu sudah membuat aku lebih baik menghadapi persoalan ini. Oh ya, Mas. Kayaknya aku nggak bisa berlama-lama tinggal di rumah ini. Maksud kamu? Karena status aku di rumah ini belum jelas. Aku nggak mau orang-orang ngomongin kita, Mas. Aku nggak mau terjadi fitnah. Tapi aku nggak mau kamu pergi dari rumah ini, Rindang. Aku sudah pernah nelantarin kamu. Aku harus menebus semua kesalahan aku terhadap kamu dan juga Hadijah. Mas, tapi status aku ini belum jelas. Aku nggak bisa tinggal di sini, Mas. Kecuali aku menikah sama kamu lagi. Aku nggak ada masalah menikah sama kamu, Rina. Bagaimana dengan kamu? Demi kemaslahatan, aku nggak keberatan, Mas. Satu persatu sudah berhasil aku tundukkan. Oh, Mama. Ngapain sih kita tinggal di rumah jelek kayak gini? Udah jelek, nggak ada AC, banyak nyamuk lagi. Ih, aduh Sarah, kamu sabar kenapa sih? Kita di sini kan cuma sementara. Sampai papa kamu merayu-rayu dan nunduk di kaki Mama. Rindang nelfon. Halo? Syahrini, tadi aku melihat Mas Harun menangis. Terus? Ya, kayaknya dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Syukurin, biar dia tahu rasanya hidup tanpa aku. Ya, paling 2-3 hari lagi dia pasti menjemput kamu. Kamu yang sabar ya. Pasti dong. Ya udah, terima kasih ya. Tunggu. Kabarin aku ya. Itu semua akan terjadi kalau aku biarkan. Tapi sayangnya, itu semua tidak akan aku biarkan. Sesuai perjanjian kita, saya sudah melahirkan anak Mas Andito. Tapi saya tidak mau menjadi ibunya. Berlindung selalu pada dosa-dosa dan setiap salahku. Kau jagalah, lindungilah cinta. Kenapa lu, Day? Ya, dia nangis. Ya. Day, kenapa lu? Kenapa lu, Day? Hah? Ada yang nyakitin lu? Kasih tau gue, biar gue yang beresin semua. Mak, gue iri sama lu. Detik yang berlalu menghitung diriku
Lu iri sama gue. Gue bingung deh. Perasaan gue nggak punya kelebihan. Tapi yang ada kelebihannya lu, Dai. Pinter ngaji, baik hati. Nah, apa yang si Ustaz? Ya lah. Sayang, aku mau ketemu kamu dong sekarang. Ya udah, ya. Tapi tunggu dulu. Bukan di rumah nenek sihir ya. Tapi aku sekarang udah pindah rumah. Hah? Pindah? Pindah kemana? Udah deh, ntar aku ceritain. Ya udah, pokoknya ntar kamu kesini ya. Sekarang. Ntar aku SMS-in alamatnya. Ya udah, ya. Ribet dah nih. Ribet. Mas Harun, papanya Sarah itu selingkuh sama bekas pembantu rumah ini. Apa? Pembantu? Siapa? Namanya Aminah. Terus? Kenapa tante kabur? Ya supaya dia itu sadar dan nyesel atas perbuatan dia. Gitu loh, Karma. Tapi kalau ternyata tante salah gimana? Kalau ternyata nih Om Harun lebih leluasa untuk selingkuh, gimana? Nggak mungkin. Orang kayak dia itu biasanya udah ditinggal istri dan anaknya baru dia sadar. Tante juga ngikutin sarannya Rindang, istri pertama dia. Gitu. Ternyata Syahrini udah dikadalin sama perempuan itu. Ya, mudah-mudahan aja sih tante bener ya. Ma, aku jalan-jalan dulu ya sama pacar tersayang aku. Iya. Kamu yang bayarin ya. Ih, udah, yuk. Gue pesen 2 ya. Nggak pakai lama. Kasian banget ya hidup lo. Mau untung malah jadi buntung. Mau jadi orang kaya malah jadi kuya. Itu tuh, makanya hidup jangan tukang rampok. Jadi sial kan lo. Rampok? Mau bener, Mbak? Iya. Masa kalian nggak pernah ngeliat sih wajah dia muncul di TV? Ra, udah dong. Biarin aja. Biar semua orang tahu dan hati-hati sama mantan kriminal kayak dia. Sarah. Aku nggak mau pakai bakso deh. Jangan-jangan itu bakso dibuatnya dari daging tikus. Gue jadi nggak selera makan. Sarah. Kamu tuh udah keterlaluan banget tau nggak? Emangnya kenapa? Ra, mereka ini lagi cari uang. Wajar dong kalau kita harus hati-hati makan di tempat orang jahat kayak mereka. Aku minta kamu pergi dari sini. Sekali lagi kamu ngomong macam-macam, lempar pakai ini. Sarah, kamu jangan liatin aku. Aku udah ingetin kamu loh. Kok kamu malah ngebelain Khadijah sih? Khadijah, maafin aku ya. Karma, kamu kenapa sih?
merusak hubungan kamu sendiri sama Sahara gara-gara aku. Tapi emang perbuatan Sahara udah keterlaluan, Khadijah. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ladies and gentlemen, nih ya, kalau gue nggak dikasih peran, gue gantung diri nih. Kasih gue peran nggak? Kalau lo belum puas juga, nih, tegangan tinggi nih. Gue setrumin diri gue sendiri. Ntar kalau gue mati jadi demit, gue samperin lo atu-atu. Gue cetak lo. Ayo, kasih gue peran nggak? What's going on here? She's gonna kill herself if we don't give her a role. Come on, bring her here. Oke, Bu. Ibu dipanggil sama sutradaranya. Mau main kan? Yang bener lo. Iya ini, makanya dipanggil. Sir, no smoking in the street in the sky, sir. Where you go? I'm Jaitun Spear, sir. Gimana, sir? Can you act? Apa dikata? Acting. Oh, yes, yes or no, dah. Yes. Can you swim? Apa dikata? Renang. Yes, sir. Yes, sir. Good. I have a role for you. Set her up. Oke, Bu. Ibu dapat peran dan sekarang ikut saya ke ruang kostum. Yang benar. Beneran. Mau main, Kak? Thank you, sir. Asik dah. Ayo dah. Sarah. Loh, emang Karma kemana? Karma tuh benar-benar keterlaluan tuh nggak, Ma? Sarah, bisa nggak kamu itu jangan mikir karma. Masih banyak yang lebih penting. Mama stres tau nggak? Papa kamu nggak nelpon, nggak SMS. Ya udah, kita aja yang SMS, mah. Maksud kamu? Ya kita ancam aja papa. Kita bilang sama papa kalau hari ini dia nggak jemput kita juga, kita nggak akan pulang untuk selamanya. Ide yang bagus. Bentar ya. Pasti dia ngerasa berdosa dan nyesel. Gimana, Mah? Papa balas apa? Oh, papa kamu benar-benar jahat. Masa dia bilang dia nggak mau jemput kita? Terus dia bilang kalau mau pulang ya pulang, kalau enggak ya udah terserah kalian. Oh, jahat. Nasib kita gimana dong, Ma? Mama juga nggak tahu. You can stand near the swimming pool. Here. Over here. Ngerti nggak? Apa katanya? Lu tuh tugasnya gampang. Cuman berdiri di samping kolam renang ini doang. Oh, iya. Suddenly, the two men came run to you, and you falling down the two men. Lalu, apa lagi tuh? Tenang. Ntar itu lu bakalan ada dua pemuda yang lari ke lu tuh. Terus nabrak lu, ya. Terus lu jatuh. Hah? Nyemplung? Iyalah. Oh, iya dah. You understand? Hah? You understand? Understand, yeah. Pasti ya. Understand ya. Understand. Yakin ya, paham ya? Iya dah. Oke. Si Kendrick. Okay, are you ready? Ready. Camera, Rolling. action. Hey, what's going on there? Kayaknya tenggelam beneran nih. What's he doing? What's he doing?
What She happened cannot to her? swim. She really sinking. Come on, please. Breathe, please. Please breathe. Mati lu. Breathe. Come on, breathe. Ma, orang-orang di masjid sudah mulai menanyakan aku. Mereka menanyakan status aku di rumah ini. Mereka melihat aku dan Mas Harun tinggal seatap, tapi mereka nggak tahu gimana status aku di rumah ini. Aku cuman nggak mau menimbulkan fitnah, Ma. Mama ngerti maksud kamu. Kalau gitu, bulan depan kita rayakan pernikahan kamu dengan Mas Harun ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Ma. Badai. Ternyata kamu di sini. Sayang, Papa sudah pulang, ha? Badai. Ada apa dengan kamu, ha? Kenapa kamu nangis? Dari mana kamu dapat surat ini? Dari ruangan kantor Papa. Ternyata aku anak haram, Pak. Kamu bukan anak haram. Kamu anak Papa. Kamu anak Papa. Justru Papa dan Mama kamu. Hubungan kalian budaya yang haram. Bukan kamu. Kamu terlahir dalam keadaan suci. Jadi Papa bilang sama kamu. Kamu bukan anak haram. Cerita yang sebenarnya bukan apa yang kamu bayangkan. Hei, jangan ganggu dia. Jangan. Lo jangan ikut campur ya. Lalu jangan mati ya. Hati-hati, Mas.
Makasih ya, Mas ya. Kamu dari mana? Malam-malam seperti ini. Pulang kerja, Mas. Dini hari? Aku waitress di klub malam, Mas. Sebenarnya aku juga nggak pengen pekerjaan ini. Tapi aku nggak punya pilihan, Mas. Aku udah berusaha untuk bekerja di tempat yang lebih aman. Tapi aku belum dapat. Bagaimana kalau kamu kerja di tempat aku? Kantor pengacara. Dan aku baru buka. Kamu jadi asisten aku. Makasih ya, Mas. Nah, nama aku Andito. Ulan. Mas manggil aku ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa, Mas? Ku bertanya pada malamku, Indah sekali, Mas. pada bintang sedang apa kau, duhai sayangku. Di sini angin menyampaikan salammu, salam sayang, salam sejuta cinta dan rindu. Kamu cantik sekali. Sabar, sabar, sabarlah sayangku. Semua ini kan cepat berlalu. Sebutlah namaku di setiap nafasmu, ku kan datang kepadamu sayang. Panggil. Mas, aku hamil. Kamu hamil? Ya sudah, kita nikah ya? Enggak. Aku nggak mau menikah sama kamu. Aku belum siap, Mas. Tapi Ulan, kamu kan sudah hamil. Aku akan gugurkan kandungan aku, Mas. Astagfirullah. Ulan, tolong. Jangan kamu menambah dosa kita lagi. Aku nggak peduli. Aku belum siap untuk jadi ibu, Mas. Oke. Kita akan bikin kesepakatan. Karena aku masih menginginkan anak itu. Begitu kamu melahirkan, kamu boleh tinggalkan aku. Di mana? Oke. Sejak dia melahirkan kamu, dia pergi entah kemana. Papa dengar dia kerja di bar. Tapi Papa tidak pernah ketemu sama dia. Pernah terakhir dia ketemu sama Papa di jalan. Tapi dia berusaha untuk menghindar. Bicara pun dia tidak mau sama Papa. Ya, hanya itu terakhir. Jadi ibu kandungku sendiri gak pernah peduli sama aku. Lupakan ibu kamu. Lupakan ibu kamu. Lupakan. Badai. Kau masih ada Papa. Dan tangan ini tidak akan pernah berkurang mencintai, menyayangi kamu. Tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun juga. Tidak pernah berkurang. Papa sangat sayang sama kamu. Papa sangat sayang sama kamu, Banda. Ini tidak pernah berkurang.
Mulai sekarang, aku gak pernah berkecil hati lagi. Aku bangga Gali jadi anak papa. Papa tuh bener-bener keterlaluan deh. Udah 3 hari kita di sini, nggak ditelepon-telepon, di SMS juga enggak. Makanya, papa kamu pasti udah diguna-guna sama tuh pembantu, sampai nggak peduli lagi sama kita. Mah, coba mama telepon papa sekarang deh. Pa, kok papa tega ngebiarin kita kayak gini? Loh, yang mau begitu kan kalian sendiri. Iya, tapi kan itu karena kamu selingkuh sama Amina. Oh, jadi kamu nelpon aku sekarang cuma mau ribut soal itu? Iya? Enggak. Aku mau bilang kita mau pulang. Tapi kamu nggak boleh ketemu sama Amina lagi. Kamu itu bener-bener keterlaluan ya, Syahrini. Ya udah, kamu pulang aja. Tapi kalau kamu kembali lagi ke rumah, aku akan malah sering ketemu sama Aminah. Gimana, Mah? Papa kamu bener-bener udah diguna-guna sama tuh pembantu. Masa dia bilang kalau kita pulang ke rumah, dia malah mau ketemu sama Aminah. Apa kita jangan pulang aja? Kita cari cara lain. Ma, ini semua tuh karena Mama ngikutin sarannya Rindang, tau nggak? Dasar perempuan iblis. Halo Rindang, ini semua gara-gara kamu. Mas Harun bukan menyesal dan peduli sama kita. Dia malah ngebiarin kita dan nggak peduli lagi sama kita. Kok gara-gara aku sih? Kalian itu harusnya sabar. Sabar dong dikit. Orang itu nggak akan menyesal seketika. Oh ya, ada kabar baik buat kalian. Kabar baik apa? Bulan depan Mas Harun akan menikah. Hah? Sama siapa? Sama pembantu itu? Bukan, tapi sama aku. Apa? Kamu mau menikah lagi sama Mas Harun? Iya. Om Andito, Iya. mau ketemu siapa? Saya yang bicara sama kamu. Kemarin saya baru pulang dari Arab. Dan saya sudah selidiki semuanya. Dan ternyata, semua dokumen tentang data ibu kamu sudah hilang. Tapi saya tidak putus asa. Lalu saya alihkan pencarian kepada bekas majikan ibu kamu dulu. Nah, dari sinilah saya menemukan titik terang. Saya bertemu dengan bekas majikan ibu kamu itu. Dan dia bilang sama saya, dia pernah dituduh dan dilaporkan polisi sama ibu kamu itu dengan atas dasar pemerkosaan. Menurut pengakuannya, dia berusaha untuk bunuh diri karena malu. Karena tuduhan ibu kamu itu atas dasar pemerkosaan. Namun usahanya gagal. Dan pada saat itu pula disaksikan oleh anaknya berusia 11 tahun. Dan anak itu bernama Razak. Saat kejadian itu, anaknya ada di sana.
Dan sejak kejadian itu pula, anaknya hilang entah kemana. Saya curiga, jangan-jangan anaknya berusaha untuk balas dendam sama kamu. Jadi maksudnya, Razak yang ingin balas dendam? Kemungkinan besar iya. Kasihan sekali. Mungkin dia sangat sayang sama ayah. Tapi apapun yang dia lakukan, itu tetap aja salah kan, Om? Kemarin saya baru pulang dari Arab. Saya sudah selidiki semuanya. Tapi semua dokumen dan data tentang ibu kamu sudah hilang. Lalu saya alihkan pencarian pada bekas majikan. Pokoknya mulai besok, kamu harus merekam semua gerak-gerik Khadijah di dalam rumah. Merekam? Buat apa, Bos? Kamu nggak perlu tahu. Ini bukan urusan kamu. Kamu hanya kerjakan apa yang saya perintahkan untuk kamu. Sisanya, biar kami yang selesaikan urusan kamu semua. Oke. Mama. Emang Mama yakin Papa nggak ada di rumah? Makanya Mama ngajak kamu ke rumah ini sekarang. Supaya kalau yang buka pintu itu Rindang atau anaknya, ya kita masuk aja. Kalau Papa kamu kan urusan belakangan, Sahara. Iya, Mah. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kita balik ke rumah kita yang bagus. Daripada tinggal di rumah jelek itu, nggak mau ah. Kita mau balik lagi ke rumah ini. Iya, Pak. Kita nggak mau ah. Tinggal di rumah jelek yang nggak ada AC-nya, Pak. Siapa yang suruh kalian berdua datang ke rumah ini? Kalian berdua sudah keterlaluan sama saya. Saya nggak akan izinin kalian datang ke rumah saya sebelum saya melihat kalian berdua jadi gembel di jalanan. Pergi kalian berdua. Papa! Mama, Sarah nggak mau jadi gembel. Iya, Mama juga Sarah, tapi kita mau gimana lagi? Tadi itu aku lihat ekspresinya Syahrini sama Sarah waktu dia diusir. Mukanya takut banget. Dan sebentar lagi, aku akan menikah sama Mas Halim. Pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Pastinya. Tes dulu dong. Habis kesabaranku terhadap Syahrini dan Syahra. Akhirnya, begitu mereka datang lagi ke rumah, aku langsung mengusir mereka berdua. Bagus, Harun. Bagus sekali. Biar mereka merasa sekarang. Syahrini dan anaknya itu, biar mereka tahu apa rasanya menjadi orang yang terbuang. Kasihan sekali ya Mas Harun. Aku ngerti sekali perasaannya Mas Harun. Tapi Mas, kalau sampai kamu mengusir mereka, terus yang ngurusin Mas Harun di rumah siapa? Apa Mas Harun yakin Mas Harun mau menikahi Rindang lagi? Mas, padahal kan Mas sendiri belum yakin kalau anaknya Rindang itu apa anak kandungnya Mas Harun atau bukan. Lagi pula Bu Halimah juga percayanya Khadijah yang terusir sebagai cucu aslinya dia.
Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya Mas Harun tidak menikahi Rindang dulu sebelum dilakukan tes DNA sama anaknya Mas Harun. Soalnya aku nggak mau Mas Harun jadi tambah masalah kalau Mas Harun jadi menikahi Rindang. Tapi tes DNA itu sangat penting, Ma. Tapi bukan untuk Khadijah yang ada di depan hadapan saya. Tapi untuk Khadijah anak saya, Ma. Sebelum saya dan Khadijah anak saya diterima di keluarga ini, saya ingin sekali kalau Khadijah tes DNA terlebih dahulu, Ma. Oke. Nanti kalau anaknya Rindang datang, kita harus melakukan tes DNA. Nek, Khadijah mau pastiin melon buat nenek. Nenek harus makan buah ya. Nggak mau. Manis ya? Asam. Manis kok, Nak. Tapi yang pasti, Nenek tuh bahagia sekali. Ada Khadijah yang selalu dekat nenek. Khadijah makan dong. Ini aja deh. Jangan yang gede-gede, sayang. Ini udah paling kecil, Nek. Khadijah nggak mau. Khadijah yang gede-gede, nenek yang kecil aja. Sini. Mas Harun, Rindang, maaf ya, sepertinya kita harus menunda pernikahan kita. kenapa, Mas? Saya hanya mau menikah setelah kamu melakukan tes DNA terhadap Khadijah. Kenapa, Mas? Mas Harun nggak percaya sama aku. Bukan itu, Rindang. Biar bagaimanapun, situasi ini membuat saya bingung. Saya juga nggak ngerti kenapa mama saya begitu yakin kalau gadis yang bernama Lili itu adalah Khadijah cucunya. Enggak, Mas. Aku ini ibunya. Aku tahu persis siapa itu Khadijah. Maaf, Rindang. Tapi, kamu juga pernah janji kan mau melakukan tes DNA setelah Khadijah datang ke rumah ini. Lagian apa ruginya sih melakukan tes DNA? Kalau kamu benar, itu malah memperkuat posisi kamu kan di mata mama saya. Iya sih, Mas. Semuanya sekarang jadi kacau. Tiba-tiba aja Mas Harun itu minta supaya kamu tes DNA. Dan kalau ternyata hasilnya itu tidak cocok sama kamu, rencana kita semua bisa gagal total. Dan pastinya kita akan keluar dari rumah ini. Kita harus melakukan sesuatu supaya aku nggak ngejalanin tes DNA itu. Gimana kalau kamu ngomong sama Halimah aja? Benar juga ya kamu? Oke, aku akan coba ngomong sama Nenek. Rina sedih sekali.
Sekarang Mas Harun sudah tidak percaya lagi sama Rinda. Mas Harun tidak mau menikahi Rinda, Ma. Sebelum Khadijah melakukan tes DNA. Padahal aku ini kan ibunya, Ma. Aku yang melahirkan dan membesarkan dia. Aku juga merawatnya, Ma. Jadi aku nggak mungkin salah. Bahkan tertukar sama orang lain, itu nggak mungkin, Ma. Iya sih, nggak mungkin. Tapi kan belum tentu juga anak kamu Khadijah cucu saya. Maksud Mama, Rina nggak ngerti, Ma. Mama setuju dengan pendapat Mas Harun. Tes DNA memang harus dilakukan. Karena kalau ternyata hasil tes DNA anak kamu tidak sesuai dengan DNA-nya Mas Harun, itu artinya kalian semua membohongi saya. Dan saya sendiri yang akan mengusir kalian dari rumah saya. Nenek punya kabar gembira untuk kita. Oh ya, apa Nek? Sebentar lagi kita akan tinggal bersama-sama. Dan tidak akan ada lagi yang mengganggu kamu, meragukan keberadaan kamu. Nenek yakin kamu adalah Khadijah, anak kandung Harun. Nek, kalau boleh tahu, kenapa gitu? Karena sebentar lagi tes DNA terhadap Khadijah palsu itu akan dilakukan. Jadi yang pasti hasilnya tentunya tidak akan sesuai dengan DNA dari papa kamu. Kalau kamu sudah pasti anak kandung dari papa kamu. Karena hasil tes DNA kamu dan papa kamu pasti cocok. Tuh kan kamu sedih lagi. Kenapa sih nenek selalu ngerepotin ya? Nyusahin kamu terus. Enggak nih. Nah terus kok gak seneng dengarnya? Nek, nggak ada lagi yang bikin Khadijah bahagia selain tinggal sama nenek. Tapi Khadijah nggak mau ada ribut-ribut lagi kalau Khadijah kembali ke rumah ini. Karena pasti ada pihak-pihak yang nggak suka dan merasa dirugikan dengan adanya tes DNA nih. Benar, tapi tes DNA ini harus tetap dilakukan. Biar nenek juga tahu siapa cucu nenek sebenarnya. Nek, aku udah gak butuh lagi pengakuan dari keluarga ini. Yang penting buat aku adalah aku tetap bisa berbakti pada papa dan nenek. Tapi yang pasti kebenaran itu harus ditegakkan. Gimana nih? Ini atau ini? Benar-benar bingung bakalan gimana jadinya nanti. Pasti bakal ada kehebohan di rumah nenek. Karena hasil tes DNA gadis yang mengaku Khadijah itu nggak mungkin sama papaku. Ya jelas-jelas dia bukan anak papa. Biarin aja Khadijah. Biar semuanya kebongkar siapa yang benar dan siapa yang bohong. Selama ini kan kamu yang difitnah. Kalau kamu mengaku-ngaku sebagai Khadijah. Dan ini kesempatan kamu supaya kamu bisa membuktikan semuanya. Ngebuktiin apa lagi, Fah? Nenek aku aja udah ngakuin kalau aku cucunya. Itu cukup buat aku. Dan aku sangat bahagia. Iya, tapi orang-orang yang di rumah itu, mereka harus dibungkam dengan kebenaran. Supaya dia nggak macam-macam lagi sama kamu. Terutama perempuan yang mengaku sebagai umi kamu. Dan gadis yang mengaku sebagai kamu itu. Mereka harus dibongkar kebenarannya. Supaya mereka bisa diusir dari rumah itu. Tapi kalau mereka diusir, apa masalah akan selesai? Enggak, Fah.
Yang ada Mama Syahrini dan Sahara malah semakin benci sama aku. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan aku. Karena mereka anggap aku ini ancaman untuk menguasai harta nenek. Aku udah malas ribut-ribut, apalagi ngerebutin soal harta. Capek. Gawat nih, rencana kita pasti akan gagal. Karena orang-orang akan tahu kalau aku ini Khadijah palsu. Gimana dong? Iya, ini juga aku lagi mikir, gimana jalan keluarnya? Gimana kalau kita minta bantuan sama orang Arab itu? Dia pasti mau bantuin kita. Aku itu udah bilang sama bos, tapi bos bilang orang Arab itu tidak mau mencampuri urusan di luar kesepakatan kita. Ngerti kamu? Silakan duduk, Pak. Maaf, Pak Harun. Kedatangan saya kemari tanpa saya kasih tahu Pak Harun. Nggak apa-apa, Pak Andito. Ini ada apa ya? Begini, Pak Harun. Kedatangan saya kemari, saya mau curhat. Entah kenapa, saya merasa Pak Harun sudah seperti saudara saya sendiri, sahabat saya sendiri. Nggak apa-apa, Pak Andito. Dengan senang hati saya mendengarkannya. Terima kasih, Pak Harun. Begini, Pak Harun. Selama ini saya jadi konsultasi buat keluarga Pak Harun. Termasuk Pak Harun juga, dari segi hukum. Tapi sepertinya saat ini, saya butuh konsultasi pada Pak Harun. Dari segi kehidupan rumah tangga saya sendiri, Pak Harun. Ini tentang istri saya, Pak Harun. Saya merasa istri saya sedang berhubungan dengan laki-laki lain. Saya nggak tahu, Pak Harun, siapa laki-laki itu. Kalau saya tahu, saya pastikan saya akan habisi orang itu, Pak Harun. Saya akan habisi. Maaf, Pak Harun. Nggak apa-apa, Pak Andito. Pertanyaan saya, Pak Harun. Saya harus gimana? Apa saya harus tanya terus pada istri saya? Atau saya diam aja? Tapi, Pak Andito, apa Pak Andito yakin istri Pak Andito itu benar-benar selingkuh? Yakin, Pak Harun. Sangat yakin. Dari mana Pak Andito tahu? Pak Andito kan belum pernah melihat mereka berdua. Pak Harun, sekian lama saya berumah tangga dengan istri saya, Pak Harun. Jadi saya bisa tahu. Saya bisa tahu perubahan sikap yang ada di diri istri saya. Saya bisa tahu, Pak Harun. Pak Andito, maaf. Kalau menurut saya, lebih baik Pak Andito pastikan dulu apakah istri Pak Andito itu benar-benar selingkuh atau tidak. Karena kalau Pak Andito mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti, itu sama aja fitnah, Pak. Dan saya yakin Pak Andito ini orang hukum. Jadi Pak Andito paham betul masalah ini.